Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter telah resmi memperkenalkan Piotr Zielinski sebagai pemain baru mereka di musim panas 2024 ini. Inter mengonfirmasi transfer Zielinski dalam pengumuman resmi di laman web klub bahwa gelandang asal Polandia itu direkrut dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Napoli berakhir. Zielinski bertekad untuk menambah kualitas ke lini tengah Inter yang sudah sangat kuat musim depan. Pemain Polandia itu memberikan wawancara pertamanya sebagai pemain Nerazzurri melalui FC Inter News. "Saya jelas sangat gembira," kata Zielinski saat tiba di Inter. "Karena saya bergabung dengan salah satu tim terkuat di dunia, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Lini tengah Inter sudah menjadi salah satu kekuatan besar tim," kata Zielinski. "Namun saya akan memberikan segalanya untuk memberikan kontribusi dan membuat tim semakin kuat." Ciao Inter fans, sono felicissimo di essere qui, non vedo l'ora di giocare al San Siro, forza Inter. Meskipun Inter masih mempertimbangkan untuk merekrut mantan bek tengah Atletico Madrid Mario Hermoso, perwakilan dari klub sibuk mencari dua opsi alternatif selama turnamen Euro 2024 di Jerman, menurut laporan di Italia. Nerazzurri dilaporkan telah mengidentifikasi dua bek lain sebagai alternatif untuk Hermoso, yaitu Kevin Danso dari Austria yang bermain di klub Ligue 1 bersama RC Lens, dan Jacobi Jol dari Slovenia yang saat ini bermain di Serie A bersama Udinese. Keduanya masih terikat kontrak dengan klub mereka saat ini, sehingga biayanya akan jauh lebih mahal daripada Hermoso untuk bergabung pada musim 2024-2025. Danso dihargai sekitar 35 juta euro menurut Sport Mediaset, dan meskipun Bijol seharusnya berharga kurang dari setengah harga tersebut, masih diperlukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk membuatnya keluar dari Udinese. Karena Inter telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut pemain bebas transfer Piotr Zielinski di lini tengah dan Mehdi Taremi di lini depan, penambahan pemain bertahan difahami sebagai prioritas klub saat ini. Piero Ausilio baru-baru ini mengakui bahwa Nerazzurri idealnya menyukai bek tengah berposisi kiri, namun dapat difahami bahwa mereka akan meluangkan waktu selama beberapa minggu ke depan untuk memutuskan opsi terbaik mereka. Marko Arnautovic tidak bersedia meninggalkan Inter Milan di musim panas 2024 ini, meski ada minat serius dari Fiorentina, Galatasaray, dan Besiktas. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Inter News bahwa Arnautovic masih ngotot ingin bertahan di Inter Milan untuk musim depan tanpa mempertimbangkan kepindahan ke klub lain. Striker veteran asal Austria itu baru bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Inter merekrut Arnautovic untuk menambah kedalaman dan memberikan profil yang berbeda di lini serang. Penampilan Arnautovic musim lalu sebagai pemain cadangan bisa dibilang cukup memuaskan, meskipun ia absen selama beberapa bulan karena cedera. Namun Inter tetap terbuka menjual Arnautovic, terutama karena gajinya yang tinggi untuk seorang pemain pengganti, di mana saat ini ia mengantongi sekitar 3,5 juta euro bersih per musim. OEK3 mengubah jejak Inter. Corriere dello Sport mengungkap strategi transfer klub dengan kepemilikan baru Nerazzurri. Tujuan besarnya sekarang adalah memiliki tim U23 pada tahun 2025 untuk menciptakan nilai lebih dari tim sendiri. Dimulai dari kesinambungan manajemen, diikuti dengan beberapa pedoman dengan yang terpenting
rata-rata usia skuad harus diturunkan. Inilah jejak yang ingin diberikan Oektri kepada Inter di masa depan. Singkatnya, lebih banyak pemain muda dengan kualitas yang tetap tinggi, sebuah evolusi yang dapat dimengerti dengan mempertimbangkan bahwa sekarang ada perusahaan dengan profil lebih baik dari sebelumnya secara keuangan mengendalikan klub. Meski tujuannya adalah untuk menjual kembali, menghasilkan lebih dari apa yang diinvestasikan. Jika dalam beberapa tahun terakhir manajemen Suning, Marotta dan Ausilio telah menciptakan mahakarya dengan memanfaatkan peluang di antara para pemain yang tidak terikat kontrak, bahkan dengan rela mendatangkan seseorang pemain yang sudah melewati umur emasnya, namun sejauh ini keputusan hampir selalu tepat. Lihatlah Henrik Mkhitaryan dan Francesco Acerbi. Sekarang diperlukan refleksi dan evaluasi lebih lanjut. Mehdi Taremi 32 tahun dan Piotr Zielinski 30 tahun didatangkan saat Suning masih menjadi pemilik Inter. Josep Martinez 25 tahun akan menjadi pemain pertama era Oektri Capital, usia muda, gaji terjangkau dan durasi kontrak panjang. Selain itu, bukan suatu kebetulan juga muncul keraguan terhadap Hermoso yang secara taktik sempurna menjadi wakil Bastoni. Namun usia 29 tahun, pemain Spanyol itu sudah dianggap berada di atas batas ketentuan, terlebih ia menuntut gaji yang tinggi. Seperti yang diketahui, Inter belakangan bergerak mendatangkan 3 pemain kelahiran tahun 2006. Pertama, Luka Topalovic, gelandang Slovenia berasal dari Domžale, sudah resmi menjadi bagian dari klub. 2 pemain lainnya masih dalam negosiasi, Alex Perez Real Betis dan Giovanni Leoni Sampdoria. Inter jelas ingin membangun dan berharap tim kedua atau Inter U23 sudah bisa berkompetisi sejak musim 2025-2026 di Serie C. Dengan nama-nama anak muda potensial yang dimiliki klub tak perlu lagi dikorbankan melalui dipinjamkan atau dijual ke klub lain. Meskipun beredar rumor akan dikorbankan Inter untuk mendapatkan dana segar, Stefan De Vrij menyatakan tekadnya untuk bersama dengan Nerazzurri musim depan. Berbicara di Sky Sport Italia, setelah berhasil mengantarkan tim Orange memulangkan Calhanoglu dan kawan-kawan, saya mempunyai kontrak 1 tahun. Ditambah sebuah opsi, saya sangat bahagia dan ini merupakan musim yang gila. Saya masih melihat diri saya di Inter, jelas De Vrij. Pada laga tersebut, Stefan De Vrij terpilih sebagai MVP berkat gol penyeimbang sesaat di babak kedua. Gol bunuh diri mundur kemudian menentukan kemenangan The Orange, membuat mereka lolos ke semifinal di mana mereka akan menghadapi Inggris.